إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunna al-jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak, Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin dan hadirat sidang jamaah salat subuh yang berbahagia. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Begitu banyak nikmat yang kita terima dari Allah, tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu menghitungnya. Alhamdulillah para ibu yang berbahagia, sampai subuh ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapatnya kita beribadah kepadanya. Kemudian masih dapat kita minta ampun dan bertaubat. Mudah-mudahan para ibu yang berbahagia, semua ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah. Kemudian semua dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah dan-Nya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Ibu dan bapak yang berbahagia, untuk mengisi tausiah kita subuh ini Bapak Ibu akan menyampaikan sepotong hadis Rasulullah yang merupakan untuk pelajaran untuk kita semua. 14 abad yang lalu, sampai banyak abad yang lalu itu Bapak Ibu, itulah lama jaraknya dari awal. Sekitar 1400 tahun yang silam, Rasulullah menyampaikan sabdanya. Apa kata Rasulullah? Sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsah wa yansawunal khamsah wa yuhibbunal kusura wa yansawunal maqbarah wa yuhibbunaz zunuba wa yansawunal tawbah wa yuhibbunal mala wa yansawunal hisab wa yuhibbunad dunya wa yansawunal akhirah wa yuhibbunal hayata wa yansawunal maut. 14 abad yang lalu itu Rasulullah menyampaikan sabdanya, sayati ala ummati zamanun, nanti akan datang kepada umatku suatu zaman, suatu masa, di mana di zaman itu kata Rasulullah umatnya mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara yang lainnya. Di 14 abad yang lalu Bapak Ibu, Rasulullah menyampaikan nanti kalau bisa di zaman kita kini kan kalau jaraknya apa? Lebih kurang 1,3 tahun yang lalu. Nanti akan datang zamannya, akan datang masanya kepada umatku kata Rasulullah. Apa yang datang masa itu? Di masa itu nanti kata Rasulullah, umatku itu akan mencintai 5 perkara dan akan melupakan 5 perkara yang lainnya. Yang pertama kata Rasulullah, mereka akan mencintai tempat rumah yang megah tapi melupakan tanah perkuburannya. Yang kedua, mereka mencintai perbuatan dosa dan melupakan untuk bertaubat kepada Allah. Yang ketiga, mereka mencintai harta
tapi lupa dengan perhitungannya. Yang keempat, mereka mencintai dunia dan melupakan akhiratnya. Dan yang kelima, mereka mencintai kehidupan dan melupakan kematiannya. Nah, ini 5 perkara yang disampaikan oleh Rasulullah. 5 dicintai, 5 yang dilupakan. Ibu dan bapak yang berbahagia, kita sebagai umat Nabi Muhammad, tentu kita bertanya kepada diri kita, apakah yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sabdanya itu sudahkah terjadi di zaman kita sekarang ini? Sudah terjadikah kepada saudara-saudara kita? Atau barangkali sudah terjadi kepada diri kita masing-masing? Yang pertama, paling ibu, penyakit yang akan terjadi mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara itu, kata Rasulullah. Yang pertama, mereka mencintai rumah yang rancak, rumah yang mewah, tapi melupakan tanah perkuburannya. Allah juga menegaskan dalam firman-Nya, pada ibu, al-haakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan manusia, bermewah-mewahan manusia, hingga mereka suatu saat akan mati masuk ke dalam kubur. Jadi mau tak mau, pada ibu, kita pasti akan masuk ke dalam kubur. Dari masanya akan datang, akan tiba waktunya, pada ibu, kita akan masuk ke dalam kubur. Kita tidak tahu, pada ibu. Ada orang pagi sehat, siang meninggal, siang sehat, sore meninggal, sore masih sehat, malam sudah meninggal, malam sehat, tapi subuh sudah meninggal dunia. Bermacam cara bagi Allah panibu untuk meninggal dunianya seseorang, dan kan disambui di orang di belakang. Ya, aduh, nanti tembak, aduh nanti tembak kau. Ada ya, baru-baru itu di mana terang itu? Nah, kalau untuk diperintah juga Pak ya, macam-macam. Nah, kurang rental loto, rental tembak, kan ada yo. Nah, pengacara rental tembak, ada yo. Macam-macam kejadian pada ibu. Dan kita nggak tahu pada ibu apa pula yang akan terjadi kepada diri kita. Ada nggak apa-apa ibu bisa menjamin akan hidup sampai sore itu? Ada Pak? Ada Bu? Siapa yang terbawa yang bisa menjamin akan sholat subuh pagi besok? Ada Pak? Ada Bu? Tidak bisa. Jadi apa bagian? Jadi yang dilupakan oleh manusia yang pertama, nanti kata Rasulullah akan datang zamannya, mereka mencintai gedung yang mewah tapi melupakan tanah perkuburannya. Tanah perkuburan itu apa nih Bu? Iubana nyinyi, ya cerewet mana Pak? Ya ada riwayat mengatakan dalam sehari semalam itu apa nih Bu? Tanah perkuburan itu membawa memanggil itu untuk masuk ke dalamnya lebih kurang 70 kali sehari semalam. Anak Pak Ibu ada nggak minta belanja sampai 70 kali sehari semalam? Kalau begini kuburan dari perbuatan awal, ya. Apalagi yang berbahagia, di antara kita ada yang mengantarkan jenazah ke padang kuburan. Kenapa Pak Ibu mengantar orang ke padang kuburan? Alasannya atau lacok? Mungkin lacok Pak Ibu. Semua itu kepada Ibu banyak udah nanti antar ke padang kuburan. Nanti itu dan taruhan pasti nama apa Bu? Lalu kan? Ada ya? Kalian tahu kan? Yo, pasti. Kiranya paling bahagia, itulah diantaranya Rasulullah SAW diutus oleh Allah. Rasulullah itu apa ibu mempunyai keistimewaan. Beliau mempunyai indera dan keenam. Beliau itu bisa mendengar dan kita tidak bisa mendengar. Beliau itu bisa mencari dan awak tidak bisa mencari. Ya? Apa dan bahagia? Aduh yang disampaikan di kuburan itu kepada orang memantakan jenazah kepada kuburan. Yang pertama Pak Ibu, ada disampaikan di kuburan kepada orang memantakan jenazah kepada kuburan. Dan tidak bisa kita mendengar apa, cuma Rasulullah bisa mendengar. Itu yang disampaikan di Rasulullah.
Yang pertama pada ibu, bahwa kuburan itu katanya alat tampik dan paling gelap, tampik dan paling kolam. Lah pernah apa ibu masuk ruang gua? Dulu mengali kuku kan lama. Mungkin ada ya dulu. Tampik yang paling kolam itu dalam kuburan kecil kuburan. Ya, tampik yang paling gelap. Ya, coba bayangkan apa nih ibu, ketika awak meletakkan orang di liang lahat, kemudian liang lahat ditutup dengan papan, kemudian kuadunya di lubang-lubang juga pak, satu kilo di dalam kayu, ya, kemudian lainnya dibantah pak ibu, ini dibantah, kalau tanah nanti kapal-kapal dan dipulih-pulihkan pak, ya, itu menjadi bantah. Ya, kalam di belakang awak diadakan ke kiblat. Ya, selama kurang yang kita beri begitu pada ibu, selama kurang yang kita kerajaan begitu. Suatu saat awak dan kali-kali orang sarupo itu. Ya, badan dibungkus dengan kain putih, dengan kain kafan. Ya, di hati dikabe, di bawah dike, di tengah-tengah dikabelok, kemudian sampai dalam kubur apa minggu bagian. Ibu panggilan untung kau datang ibuan waris kadaku karena sakti mumbang karampi kadet tujuh pabujo main di tengah rumah andari puni cabet kapan babandong rato jetani bariku rato panolong kadiro main kadet pintu payung tagambang di halaman lagi badan di halaman tampak anjongan dan tinggi jalai bangkalai dan alu sudah aduhai siang dan kamandahkan diosong badan kasinan etan kapandang pakuburan latibo badan di situ tampak tangan yang lahat itu batanam anilai. Namun daerahnya Sukabumi, Kabupaten Lahat, Kampung Ketiknya Balikpapan. Apa itu? Hah? Nah, itu yang kubu itu pak. Nah, nacok itu meluput. Walaupun awak mungkin satu hari lewat di pandang pakuburan, kurang isinan rahmi pak. Isinan rahmi bu. Ya, tak boleh ditanjung. Kan rahmi yang isinan. Tapi terkesan sepi, bahkan apa ibu terkesan menakutkan. Sebulan tidak percaya pada ibu jalan-jalanlah lagi pada pakuburan di Tanjung Padang Pakuburan itu, anda jam 2 balik malam atau jam 1 malam jalan sedang sinan. Rasa sok kata bulu dua. Apalagi kalau kita mengucapkan salam, lalu menjawab itu ya. Assalamualaikum ya ahli kubur. Lalu menjawab itu. Waalaikumsalam. Jika tapak kaki dari dua, ya. Nah, itu kita nak mengharapkan jawaban salam memang itu, ya. Suatu saat akan masuk ke dalamnya tampik dan paling gelap, tampik dan paling kolam. Awak suram di sinan serikam tak bawa HP tak bawa duit, ya. Wah dulu membuat HP kok lem, lu kan bisa di WA, nak, ayo dah. Nah kan itu, ayat dia disikut tampik yang paling gelap tolong hantarlah kamari, senter T. Nah kan itu bawa, tapi nyatanya tak ada. Apa demi dia berbahagia? Disikut tampik yang paling gelap kata kuburan. Maka sebelum masuk kalian kamari, bawalah lampu, bawalah penerangan, bawalah senter. Lalu apa yang akan menjadi senter penerangannya pada ibu? Yaitu anggota wudhu yang kita basuh dalam berwudhu. Boleh kita menjadi lampu isu, boleh kita menjadi penerangan. Kira-kira pada ibu bahagia, alhamdulillah kita mempersiapkan lampu sejak ini. Saja saya isu ibu ya. Karena sejak ini saja saya isu lah. Nah, kita berwudhu untuk mendirikan sholat. Wajah yang kita basuh, tangan yang kita basuh, kaki yang kita basuh, kepala yang kita usap pakai air, itu nanti akan memberikan cahaya penerangan di dalam kuburan yang gelap itu. Itu yang pertama pesan kuburan kepada awak. Gimana awak menanya apa? Itulah kelebihan Rasulullah, beliau itu bisa mendengar dan kita tidak bisa mendengar. Kemudian yang kedua, pesan kuburan itu kawan yang harus kita perhatikan apa ini bu? Nan kedua disikut tampik lalu nan paling lama. Lama lalu ya. Kalau ditanya apa ibu ini kaki awak lama dalam kubur. Dia bilang kayak gitu ya bu. Nenek kita
bini awak lawan boleh buat. Nggak tahu kita dulu ya, barang. Apalagi kalau tanya anak Nabi Adam si Habil. Si Habil kan orang yang pertama masuk dalam kubur, yang dibunuh oleh kakaknya si Qabil. Kan gitu? Si Habil orang pertama masuk ke dalam kubur sampai kini dunia kedua. Kamu nggak bisa kita main kembali. Nah, jadi tampil lalu dan paling lama risiko kecil kuburan. Sebelum masuk kalian kamari, bawalah kasur, bawalah bantal. Dia pernah apa di minggu kecil orang kasur bantal kau? Nah, ada ya? Kan yang di kasur dan yang di bantal apa minggu, dan yang di kasur dan yang di bantal alam ibadah dan itu kerajukan. Masing-masing itu berbeda, Pak. Masing-masing itu berbeda. Ada yang punya kasur spring bag, Amerikanya bu empire. Dia apa mereka? Macam-macam mereknya namanya. Nah, ada yang buatan Indonesia, ada buatan luar negara. Ada yang baru, ada yang second. Itu apa ya? Nah, bermacam-macam. Ada yang kasur buatan ombilin ada juga. Ada yang membuat tampil dalam tu lapik permadani. Ada yang lapik pandan. Ada yang koran saja. Bisa apa tu? Siapa yang kalau sinan? Awak sudah. Jadi yang kau menjadi kasur, menjadi bantapan itu amal-amal ibadah kita masing-masing. Terserah perawat bantal dan rancak, kasur dan rancak yang kali bawa kasihan terserah kepada kita. Sampai lalu dan paling lama di dalam kubur, maka persiapkan bantal, persiapkan kasur yang kali bantal yang kali kasur adalah amal ibadah dan kita kerjakan. Yang ketiga apa ibu? Disiko kecil kuburan itu. Sampai masarangnya binatang babiso. Kami nak kasih tahu. Binatang babiso ada di sini. Ya, maka sebelum masuk kalian kamari, bawalah panang babiso, bawalah antibiotik kasiko kecekuran. Ya, anak kalian panang babiso yang paling ibu, air mata penuh dengan penyesalan. Akui awal ibadah kota diterima, akui awal kalau dosa dan diampuni oleh Allah. Mungkin ada di antara kita yang bangun di tengah malam, melaksanakan sholat malam, melaksanakan sholat tahajud, kemudian kita berdoa, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa kita sadari apa ibu menetes air mata kita. Air mata seperti itu apa ibu diantaranya akan menjadi penawar nanti kalau aku nanti gigi binatang babisu di dalam tubuh. Ada yang pergi haji dan umrah. Ketika berada di sekitar Masjidil Haram, ada yang tawaf, ada yang sa'i, ada yang berdoa di Al-Muntazam, di Raudhah dan lain sebagainya. Di sana para ibu minta ampun kepada Allah. Barangkali para ibu yang sudah pernah haji dan umrah, jarang yang tidak meneteskan air mata. Air mata penuh dengan penyesalan, takui kepada Allah andai kata dosa yang pernah diperbuat tidak diampuni oleh Allah. Takui ibu dan cemas kalau kita beribadah dan diterima oleh Allah. Tapi yakin kita pada ibu setiap ibadah yang kita kerjakan, kita harus berhusnuzon kepada Allah. Setiap beribadah kepada Allah, ibadah kita diterima oleh Allah. Dan setiap dosa yang pernah kita lakukan, yakin apa ibu pasti diampuni oleh Allah. Kenapa pada dia Allah itu maha penerima taubat, maha pengampun. Yakin apa ibu ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa yang pernah kita lakukan. Makanya pada dia bawa kasih itu ya penangkar bisonya, bawa antibiotiknya. Nah, jadi antibiotik penangkap bisul panebu kok bunyi penyembuh bagi namanya adalah air mata yang penuh dengan penyesalan ketika kita istighfar dan minta ampun kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa dan yang berbahagia? Ada juga riwayat yang lain disampaikan, nanti manusia ketika berada di dalam kubur, ya mereka akan kembali ditanya oleh malaikat. Mereka apa namanya manusia dalam kubur? Ibu-ibu lalu. Mereka apa mau? Kami lalu. Cuaca dingin begitu pun lalu.
ya. Nah, kadang-kadang orang yang lalu kok Pak kadang lo palu daripada orang yang jago. Iya Pak. Sebab orang yang jago kuacuk membangun jam orang yang lalu. Iya, jadi ibu tu jadi dia itu jadi kakak tu ada Ustaz ceramahnya lalu saja. Ya, tapi lumayan juga Pak. Ya. Alhamdulillah. Nanti apa lagi ya? Ada orang yang membiasakan doa bangun tidur. Nah, tidak mesti mana lalu tadi baru kalau kayak gue baca doa itu. Doa bangun tidur. Salah kalau kita salah ya, gue baca kuat. Ya, doa bangun tidur Pak. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Salah Pak. Salah Bu. Terus ada yang jago ngecek salah sudah lalu. Apa juga dia? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Itu doa bangun tidur Pak. Nanti ketika watasinta balik di dalam kubur, malaikat Munkar dan Nakir sudah siap di dekat kita akan bertanya, ya. Lalu kita tasinta tabiasa jua pada ibu ketika mewiridkan membaca doa bangun tidur ketika tasinta lalu tasinta besok di dalam kubur akan terucap langsung, yaitu ya doa bangun tidur tadi. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Kemudian apa bagian malaikat Munkar Nakir saling bertanya di antara beliau. Ya. Kok berbeda daripada yang biasa kawan? Biasa orang jago tak cinta dan kukuawa antuk saja. Lalu kita tanya siapa yang bisa menjawab, siapa yang bisa menjawab, kita canggung. Lalu Allah yang membesarkan, Allah yang ingin. Ya. Bertanya kita kepada Allah balik dulu. Akhirnya malaikat Munkar Nakir pada menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada simpulan ya Allah. Kasih kami dalam kubur, doa bangun tidur di wajib. Engkau nanya kana, engkau nanya ingin. Ya, Maha Suci, Allah yang telah menghidupkan aku kembali dari matiku. Jadi nampaknya paling lalu aku yang mati nampaknya ya. Kemudian, kurang lalu aku makanan orang. Kurang lalu aku makanan orang. Jago. Apa dengan dia berbahagia? Engkau nanyukana ya Allah, engkau nanyusakti ya Allah, engkau nanyubesarkan, engkau yang disucikannya. Bahaya ya Allah, kami tanya ya Allah, jangan kata Allah. Simpulan itu adalah hambaku. Ketika beliau akan menghembuskan nafas yang terakhir, aku yang memanggil ya Allah. Ya, jiwanya bersih, jiwanya suci. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang bersih, kembalilah kepada Allah, kepada Tuhanmu dengan redha, maka Allah akan meredainya. Masuklah kalian ke dalam kelompok hambaku dan masuklah ke dalam surga. Dan ditanya oleh Allah, ini hambaku yang Allah, ya. Akhirnya paling mulia ada didikani oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ya, sudah akan mendapat nikmat kubur. Nikmat kubur yang akan didapatkan kepada ibu di antaranya, Tuhan akan kami lakukan ya Allah. Akan kami buat kecil malaikat Munkar dan Nakir. Kalian buatlah terowongan dari surga ke dalam kuburnya. Masukkan angin surga ke dalam kuburnya supaya dia tidak kepanasan. Apa-apa jadi ibu pernah mendapat angin surga? Tak pernah Pak? Tak pernah aku mendapat angin surga? Anu leh? Atau orang mendapat kelapa bayi, kelapa apa? Tapi kita mengecek itu. Aku lihat angin surga, akan itu. Kabar yang menggembirakan Pak, berita yang sangat menggembirakan. Tidak di dunia lalu Pak. Ya, datangkan angin surga. Masukkan cahaya surga ke dalam kuburnya supaya dia tidak kegelapan. Datangkan makanan surga ke dalam kuburnya supaya dia tidak kelaparan. Datangkanlah teman-teman surga
cahaya surga sudah dapat. Ya, karena dalam bicara Pak Ibu, mudah-mudahan saudara kita yang jadi almarhum dan almarhumah ditempatkan oleh Allah di tempat yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ditempatkan Allah di dalam surganya. Dia kubur Bapak sudah mendapat ya yang namanya kenikmatan dari surga, angin surga, cahaya surga, bidadari dan bidadara sebagai teman dalam kubur nanti didatangkan dari surga. Ya, makanan surga apa Ibu akan dirasakan. Makanya bagian yang pertama penyakit yang nanti kata Rasulullah, mereka melupakan tanah berkuburannya dan cinta kepada rumah mewahnya. Boleh cinta, boleh. Tidak ada larangan kita mencintai rumah mewah, gedung yang megah. Tapi ingat suatu saat gedung yang megah, rumah yang mewah akan ditinggalkan dan masuklah ke dalam padang kuburan. Nah, benar. Ya, tidak mampu itu kayak taruh namanya. Tidak boleh. Kalau dia mampu di rumah hancur itu mah. Kadang-kadang pada ibu kejadian ya, kalau kita pikir nomor mengangkat Pak Ibu katilah. Ya, dari rumah berantai ke masjid lalu disolatkan di orang di masjid di surau Pak Ibu. Beko kedua dari masjid lalu dibuku rumah balik. Kapan dampak kuburan? Kali boleh aja enggak sementara. Hah? Singgah lihat apa? Hah? Ada sih di orang singgah lepo? Enggak boleh Pak, enggak boleh Bu. Kalau pulang dari masjid sudah disolatkan, enggak ada singgah-singgah lagi. Langsung saja ke tempat yang baru lagi. Nah, apa namanya itu kadang-kadang sering kita lupakan, ya, bahwa suatu saat kita akan masuk ke dalamnya. Itu yang pertama yang dilupakan kata Rasul. Yang kedua yang sering dilupakan oleh manusia adalah mereka mencintai perbuatan dosa, tapi melupakan untuk bertaubat kepada Allah. Ya, kira-kira paling berbahagia di antara kita yang hari subuh ini, ada enggak yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa? Ibu dan lalu ada enggak? Hah? Apa dan ibu? Banyak. Kita di timnya kok pada ibu kembali kita kepada ceramah malam tadi. Awak di timnya kok pada ibu tak banyak seperti mengisi kotak-kotak. 5 kotak 5 tahun, 40 kotak 40 tahun, 60 kotak 60 tahun, 70 kotak 70 tahun, 80 kotak 80 tahun. Maka suiknya pada ibu adalah umur kita. Berapa gini loh? Ada yang 63 tahun sama dengan Rasulullah. Sama Rasulullah 63 tahun jelas berarti ya Pak ya. Hah? Gitu Pak. Nah, ada yang 70 tahun. Cetak kali kita masing-masing kini kapan ibu nomor berapa kotak kita? Berapa? Ada 60. Ada yang 70. Ya. Alamat. Lalu pertanyaannya Pak Ibu, berapa kotak kita yang tersisa? Bentuk-bentuk apa ibunya di TV merasa banyak kotak yang terisi perlu tinggal. Betul? Iya. Kalau 80 mau disediakan Allah kini lah berjalan 63. Berarti nggak 3 boleh tahun, 3 boleh kotak yang disini Pak. Itu. Nah, pertanyaannya apa dia? Kotak adalah tesi 63, kotak adalah tesi 60, kotak adalah tesi 65, kotak adalah tesi 70. Pertanyaannya apa Ibu? Apa isi kotak awak? Isi kotak kita. Isi kotak kita cuma 2 macam saja Pak. Dan pertama amal soleh, dan kedua amal salah. Dan pertama pahala dan kedua dosa. Kalau tidak di antara Pak Ibu yang isi kotaknya 100% amal soleh. Ada kampus kayak tidak ada. Atau sebaliknya Pak Ibu 100% dosa saja isinya, ada tak? Tidak ada wali sholat, wali puasa, zakat, ada haji, ada umroh. Ya, berarti Pak Ibu ini ada 100% amal soleh, indah 100% amal salah. Berarti dalam kotak kita, dalam umur yang telah kita jalani, baca buah minyak, yo, iya, baca buah pahala kita. Pertanyaan berikutnya Pak Ibu, mana yang banyak minyak daripada lagi? Mana banyak Pak? Mana banyak Bu? Ikut dan salah satu yang membuat kita takut menghadapi kematian Pak. Takut
kematian bu, dek campur minyak jair. Awak ditakui mati pada umumnya pada ibu karena merasa amal soleh awak sakit baru, ibadah kita sakit baru. Jadi dia tangan apa dia ibu nila merasa banyak ibadah. Kalau dibandingkan dengan ibadah para sahabat, Pak, marah-marah ibadah kita ibu. Ya, nanti contoh, awak merasa ibadah kita sakit itu tidak begitu. Dan kedua, awak merasa dosa kita banyak. Nah, nanti zamannya akan datang kata Rasulullah, manusia mencintai perbuatan dosa, tapi mereka melupakan bertaubat kepada Allah. Makanya pada ibu, setiap hari, setiap saat kita minta ampunlah dan bertaubatlah kepada Allah. Kadang-kadang ada perbuatan dosa yang disengaja, ada barangkali tidak disengaja. Barulah selesai Pak, baru kita sadar, oh nih tadi yang gua gunjing masuk ya. Nah, kan itu Pak ya. Nah, lalu kita minta ampun termasuk Allah. Banyak-banyak istighfar Pak ya. Nah, jadi apa namanya? Yang dilupakan nanti oleh manusia, oleh umatku kata Rasulullah, mereka banyak melakukan perbuatan dosa tapi lupa untuk bertobat kepada Allah. Maka banyak-banyaklah kita istighfar, banyak-banyaklah kita minta ampun dan bertaubat kepada Allah setiap waktu dan setiap saat, antara sholat dengan sholat, antara Jumat dengan Jumat, antara Ramadan dengan Ramadan. Perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin apa ibu? Dosa kita pasti diampuni oleh Allah. Karena ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa yang kita lakukan. Hendaknya diampuni dosa adalah memperserikatkan Allah, perbuatan syirik. Kemudian yang ketiga apa ibu? Oh, itu dia pelajaran sekian lah. Ini orang ibu? Ini orang nih? Ini ketiga ya. Manusia mencintai harta tapi lupa dengan perhitungannya. Apa ini bu? Kita diberikan oleh Allah, dititipkan oleh Allah harta, kadang-kadang lupa dengan perhitungannya. Di dalam surat Muhammad ayat yang ke-38, di situ disampaikan oleh Allah, orang yang kikir, orang yang bakhil, orang yang sampai kalian cekek balapi, ya, mereka menyangka bahwa sampili itu kikir bakhil itu baik bagi mereka. Tapi pada prinsipnya itu adalah jelek bagi mereka. Karena bantu orang yang awak sampili, awak cekik, ada namanya itu. Sampili cekik apa ibu? Ya kikir, bakhil, dan muak untuk berbagi. Nah, orang yang menyangka itu adalah baik bagi mereka, tapi pada hakikatnya itu adalah buruk bagi mereka. Disampaikan Allah dalam surat Muhammad. Kemudian apa ibu? Juga disampaikan Allah dalam ayat lain, siapa yang tidak mau mensedekahkan hartanya, tidak mau berbagi, tidak mau berinfak bersedekah, harta yang dimilikinya itu nanti akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Kita bayang pajero babu digantung di dia. Nah, kita bayang babu. Ya disampaikan Allah dalam firman seperti itu. Nanti akan dikalungkan di lehernya. Ya, rukunan banyak dikalungkan di leher. Deposito mungkin kalau lebih 3 piko 3 kok perlu 3 dikalungkan leher apa ya bu? Apa namanya? Makanya ingat di dalam harta yang kita miliki itu ada hak orang lain di dalamnya. Kalau tidak dikeluarkan bisa-bisa jadi apa ibu disabui kalau orang pendusta agama. Dalam surat Al-Ma'un disampaikan oleh Allah, orang yang tidak mau kasih makan fakir miskin, orang yang tidak mau menyantuni anak yatim, disebut oleh Allah orang pendusta agama. Nah, jadi apa ibu berbagilah kepada orang yang lain. Nah, yang keempat apa ibu itu sedikit saja. Ada manusia cinta dengan dunianya tapi lupa dengan akhiratnya. Ya, inti apa ibu? Sama suawat di dunia loh, supaya dengan lupa dengan akhirat perbanyaklah amal ibadah.
Silakan kalian bekerja untuk duniamu. Silakan mencari nikmat Allah. Bahkan Allah perintahkan, Pak, fantasilu fil ard, bertebarlah kalian di atas permukaan bumi. Carilah rahmat Allah, carilah nikmat Allah. Tapi apa yang jangan sampai lupa dengan akhirat. Jangan lupa dengan yang mali dunia ka'annaka ta'isu abada wa mali akhiratika ka'annaka tamutu wala. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. Tapi jangan lupa beribadah seakan-akan kamu akan mati besok. Dia Ibu ingatkan Allah. Cinta dunia boleh, tapi jangan lupa dengan akhirat. Ya, boleh Pak. Tapi kata Rasul, nanti akan datang zamannya, akan datang masanya, mereka umatku akan cinta dengan dunia tapi lupa dengan akhiratnya. Nah, dunia saja pikiran, lupa dengan akhiratnya. Padahal akhirat itu kata Allah lebih baik daripada di dunia. Kemudian yang kelima Pak Ibu, orang yang cinta dengan kehidupan tapi lupa dengan kematiannya. Apa dan Ibu, akan datang masanya kata Rasulullah, orang cuma cinta dengan kehidupan dia akan hidup selama-lamanya. Padahal setiap waktu dan setiap saat dia mendengar ucapan inna lillahi wa inna ilaihi. Apa dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya tadi menjadi iktibar pelajaran oleh kita. Mudah-mudahan kita tidak ada yang terkena oleh penyakit itu. Kalau ada yang karena penyakit yang disampaikan Rasulullah, kembalilah kita kepada ajaran agama, selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaharui-baharilah iman kita. Mudah-mudahan kita nanti di akhir kehidupan di dunia ini akan datang waktunya, karena waktu yang terus berjalan pada Ibu, jangan dikira hidup akan lama, banyak yang mati dengan berjalan. Ya, kita tidak tahu pada Ibu, antara kayak itu sampai ke rumah bukan mereka. Betul Pak? Ya. Pakaian dengan pakai gini, pakaian dan Ibu pakai gini, aluntan tua warna kamu buka. Aluntan turun dan di rumah kamu buka lain. Bisa jadi di rumah sakit. Ya. Bisa jadi kalau tadi bapak nangkan cinyong, karena seperti rancang-rancang. Nanti di lowongan payah lu buka apa? Ayo, yang lain. Padahal baju mahal beli, digunting semua. Ya, apa dan bahagia? Maka kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Setiap waktu dan setiap saat apa dan Ibu pandang kekuburan akan memanggil kita. Mudah-mudahan apa dan Ibu semua ibadah kita diterima oleh Allah. Semua perbuatan salah diampuni oleh Allah-Nya. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.